nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Di zaman sekarang ini, teknologi berkembang sangat cepat. Kita dapat mengakses berbagai informasi hanya melalui handphone. Nah, di balik kemajuan itu, terdapat tantangan besar terutama di generasi muda, yaitu dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Dan apa saja tantangan yang akan kita hadapi? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, serta menghormati kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, sila pertama ini dapat dilakukan dengan menghormati teman kita yang berbeda keyakinan, tidak mengganggu orang lain saat beribadah, dan menjaga sikap toleransi. Misalnya, ketika ada teman yang sedang menjalankan ibadah, maka kita itu memberikan kesempatan kepada mereka dan menghormati jalannya kegiatan ibadah tersebut. Dan di lingkungan kampus maupun masyarakat, sikap saling menghormati antar perbedaan agama ini itu sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Namun di era globalisasi sekarang dan perkembangan media sosial yang sangat pesat itu masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan sila pertama ini. Seperti kita yang masih sering menemukan ujaran-ujaran kebencian, penyebaran informasi yang menyinggung kelompok tertentu hingga sikap intoleransi yang dapat memicu perpecahan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu menggunakan media sosial ini secara bijak, menjaga sikap saling menghormati, dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk saling menghargai, peduli, dan membantu sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila ini dapat kita lihat di berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan donasi kepada korban bencana alam atau membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Saya sendiri pernah ikut mengumpulkan bantuan untuk korban bencana banjir di lingkungan sekitar. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu bentuk nyata pengalaman sila kedua. Namun, penerapan nilai kemanusiaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di era digital saat ini. Salah satu contohnya adalah maraknya cyberbullying atau body shaming di media sosial. Banyak orang menghina atau merendahkan orang lain tanpa memikirkan dampak apa yang dapat ditimbulkan terhadap perasaan atau mental mereka. Perilaku tersebut tentu tidak mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diajarkan dalam sila kedua Pancasila. Karena itu, kita perlu menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di setiap tindakan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berinteraksi di media digital. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga ini dengan cara menghargai budaya daerah lain, menjaga kerukunan, dan tidak membeda-bedakan teman. Sebagai generasi muda, kita juga bisa menunjukkan rasa cinta tanah air ini dengan menggunakan produk lokal dan melestarikan budaya Indonesia. Contohnya saja dengan mempelajari kesenian daerah lain, menonton pertunjukan seni wayang, dan mempelajari bagaimana cara memainkan alat musik daerah. Tantangan dari sila ketiga ini, globalisasi membuat budaya asing mudah masuk ke dalam Indonesia, yang membuat banyak anak muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri.
Kalau tidak kita menjaga budaya Indonesia, lama-kelamaan identitas budaya bangsa kita akan hilang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah, bukan dengan emosi atau paksaan. Musyawarah bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang mendengarkan, menghargai, dan mencari solusi terbaik bersama. Contoh sederhana dapat kita lihat saat memilih ketua kelas, berdiskusi dalam kerja kelompok, atau menyelesaikan perbedaan pendapat dengan teman. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk berbicara, dan setiap pendapat harus dihargai meskipun berbeda. Sikap bijaksana berarti tidak memaksakan kehendak sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di era digital saat ini, perbedaan pendapat sering berubah menjadi pertengkaran di media sosial. Banyak orang mudah menghina, menyebarkan kebencian, bahkan menyerang orang lain hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Padahal, bangsa Indonesia dibangun di atas semangat persatuan dan musyawarah. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Karena itu, generasi muda harus mampu menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga etika dalam berpendapat, dan membiasakan budaya diskusi yang santun serta menghargai orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, kesempatan, dan kesejahteraan yang sama. Keadilan sosial berarti tidak ada yang merasa ditinggalkan, dibedakan, atau diperlakukan tidak adil dalam kehidupan masyarakat. Contoh penerapannya dapat dilakukan melalui sikap peduli terhadap sesama, membantu masyarakat yang membutuhkan, berbagi kepada orang lain, dan menghormati hak setiap orang. Selain itu, kita juga harus mendukung agar semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan penggunaan teknologi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Masih ada anak-anak yang kesulitan mendapatkan fasilitas belajar yang layak, sementara perkembangan teknologi terus berjalan dengan cepat. Kesenjangan sosial dan ekonomi inilah yang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sebagai generasi muda, kita tidak boleh bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana seperti membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial, dan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dengan menanamkan kepedulian dan rasa keadilan sejak sekarang, kita ikut mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bersatu. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa Pancasila sangat penting di era globalisasi. Walaupun ada banyak tantangan seperti pengaruh budaya asing, penyalahgunaan media sosial, dan menurunnya rasa persatuan, kita harus tetap menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan rasa persatuan, menghargai perbedaan, dan menggunakan teknologi secara bijak. Karena Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Dadah!